Ya, karena memang ilmu itu asik ya, belajar ilmu itu menarik, belajar ilmu itu membuat kita terbuka, belajar ilmu itu membuat kita semakin sadar bahwasanya kita itu bukan siapa-siapa guys, main gitu kan. Kita bukan siapa-siapa, sehingga rasa ingin memperbaiki diri ya, nafsu kita untuk terus belajar itu harus kita tumbuhkan. Dengan cara apa? Pantengin ya semua tampilan-tampilan baik itu YouTube, Facebook ataupun Instagram yang mengandung konteks pendidikan, keagamaan, ajakan-ajakan satu hal yang positif. Ayo kita bareng-bareng nih ya, kita bareng-bareng satukan niat sebagai kaum muslimin. Like, subscribe, and comment ya, termasuk salah satunya Darul Hikmah Sleman. Kalau ini bermanfaat bagi kita semua, bagi Anda semua, subscribe. Saya berjanji ini kalau sampai subscribernya jutaan, uangnya banyak ya, kita persembahkan buat para santri miskin, yatim, duafa dan lain sebagainya. Itu untuk perjuangan agama Islam. Semangat bro. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur atas segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Tentunya pada pagi hari ini kita masih bisa merasakan betapa dahsyatnya karunia dan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Ini tim-tim kru masih bisa tersenyum ya, bernapas, jantung masih fungsi, masih bisa melihat. Ini Masya Allah, ini kadang-kadang kita itu lupa ya, kadang-kadang kita bersyukur tuh kalau dapat Pajero mobil mewah gitu. Terus rumah mewah, istri cantik gitu, sawah luas gitu. Tapi Masya Allah, sebenarnya karunia Allah setiap detik, setiap waktu itu begitu dahsyat, luar biasa. Jantung berhenti, mati, selesai. Ya, jadi moga saja kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur atas segala nikmat Allah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan doa kita semua, pemirsa, pendengar pecinta dakwah dimanapun Anda berada, harapan kita semua yang ada di sini tentunya kita mendapatkan syafaatnya di dunia wa dunia wal akhirah. Dan tentunya lembaga Darul Hikmah dapat menjadi suatu lembaga yang terus menyuarakan, terus bergerak, ingin meneruskan perjuangan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Baik, para pecinta dakwah Darul Hikmah, pada pagi hari ini alhamdulillah masih dengan beliau narasumber pembicara kita di dalam diskusi santai, dialog tentunya, berbagi keilmuan ya, berbagi keilmuan tentang kajian akidah atau tauhid ya. Karena memang belajarnya akidah dan tauhid itu suatu fondasi dasar bagi kita kaum muslimin. Tentunya pembahasan itu begitu luas dengan waktu-waktu yang singkat. Jadi jangan lupa ikuti terus, pantengin terus, like, comment, subscribe. Tentunya begitu. Ya, Pak Ustadz sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini seru sekali sudah. Beberapa ada pertanyaan nanti yang mungkin belum kita jawab di minggu-minggu yang lalu. Namun tentunya mengapa kita terus mengkaji akidah ini Pak Ustadz, tentu memang kita melihat realita kehidupan kita ini sebenarnya kalau kita menuruti aturan agama itu simpel, kembali kepada akidah yang benar, selesai. Maka di situ akhlak, di situ ketaatan dan semuanya itu selesai. Maka kita benar sekali berbicara tentang akidah ya. Ini namanya dialog, diskusi ya, bukan sedang memberi ceramah dan lain sebagainya. Diskusi ya. Ada khilaf, ada salah, tidak apa-apa. Ada pendapat yang lain, monggo-monggo saja. Yang penting kita terus mencoba untuk melakukan yang terbaik untuk bangsa, agama dan negara ini.
Sekarang kita masuk ke akidah dalam rububiyah. Nah, monggo Pak Ustadz, kita masuk ke yang kedua. Setelah kemarin kita pembahasan seru sekali, sekarang masuk ke akidah dalam rububiyah. Monggo Pak Ustadz, waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, kita masuk pada bincang-bincang kita. Tema kali ini tentang masih bagian pertama, tauhid dalam kaitannya dengan keyakinan. Kalau kemarin kita bincang-bincang tauhid dalam sisi keyakinan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin baru kita membicarakan satu sifat saja, dan sekarang karena mungkin kita lanjutkan ke pokok bahasan selanjutnya dulu. Nah, kapan-kapan kalau memang kita panjang umur, kita ada waktu, ada kesempatan, kita bisa gali lebih dalam lagi ya. Kepada harus sifat wujudnya Allah, kita wajib mengisahkan Allah di dalam hal wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Belum nanti sifat-sifat yang lain, sifat pokoknya Allah, sifat jadinya Allah ya. Kita harus bisa memahami perbedaannya apa dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari ya. Ada manusia dahulu, manusia sekarang, manusia besok dan sebagainya. Apa bedanya kekalnya, yang kita sering gunakan kata-kata kekal dalam sehari-hari dengan kata-kata kekal yang disifatkan kepada Allah itu maknanya berbeda. Nah, itu kalau memang nanti ada pertanyaan masuk atau apa, kita bisa diskusikan, bincang-bincangkan lebih lanjut. Nah, untuk kali ini yang harus kita membina juga adalah keyakinan tentang rububiyah atau ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya pembicaraan masalah tauhid ini tidak terlepas dari membicarakan masalah keimanan. Ya, kalau dalam pembahasan keimanan itu kita akan mengkaji keimanan terhadap adanya Allah yang pertama. Yang kedua, keimanan terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga keimanan dalam kaitannya dengan peribadahan kepada Allah. Yang keempat adalah keimanan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua adalah keimanan kepada rububiyah Allah. Ya. Di dalam awal-awal surat Al-Fatihah itu kita sudah dikenalkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin, Tuhannya seluruh alam. Ya. Jadi keimanan kepada rububiyah Allah itu maknanya adalah kita meyakini, kita membenarkan, kita mengakui bahwa Allah itu Rabb-nya, Tuhannya segala sesuatu, yang memilikinya, yang menciptakannya, yang mengatur, yang mengendalikan, yang menghidupkan, mematikan, mengurangi, menambahi, menyempurnakan, membatasi umur dan lain sebagainya. Jadi ini disebut di dalam bahasa Al-Quran namanya Rabbun, itu arahnya maknanya lebih ke arah sana. Kalau ilahun arahnya lebih pada peribadatan, penyembahan. Ya. Jadi seorang muslim yang pertama sebelum kita berbicara masalah tauhid rububiyah, seorang muslim harus memperbaiki keimanannya, keyakinannya, pengakuannya, ya, pembenarannya bahwa Allah itu adalah yang menciptakan, memiliki, mengatur ya segala wujud, baik ya wujud itu berbentuk makhluk benda-benda atau keadaan-keadaan mereka. Seluruh yang ada di luar bumi. Tadi orang jadi sehat, dari sehat menjadi sakit, dari sakit menjadi sehat,
dari gemuk menjadi kurus, dari kurus menjadi gemuk dan lain sebagainya. Termasuk hadirnya virus, termasuk ada manusia yang diciptakan kulitnya hitam atau putih, hidungnya mancung ke dalam atau mancung ke atas dan sebagainya. Nah ini masuk ke dalam apa namanya wewenang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makanya kita sebelum diperintahkan untuk menyembah kepada Allah, Allah berkata dulu alhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Jadi kita ketika sholat pun akhirnya kita sudah dalam kerangka itu. Kita makhluknya, kita dikasih rezeki, kita dikasih hidup, kita dikasih bentuk yang seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Ya, itu semuanya. Nah, baru setelah kita menyadari itulah kita melakukan penyembahan kepada Allah dengan berbagai macam bentuk ibadah. Nah, dalam apa kaitannya dengan tauhid rububiyah? Kaitannya dengan tauhid rububiyah itu adalah kita meyakini bahwa yang melakukan itu semua hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mampu melakukan dan sekaligus memang yang melakukan. Iya, nanti kalau Merapi mau meletup tahun berapa, jam berapa, volumenya sebesar apa, siapa yang kena, ke arah mana, berapa lama dan sebagainya, masuk dalam kategori kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan kewenangannya Mak Lampir atau ya Roro Kidul atau apa sebagainya. Iya, sama penentu. Ya landasan tawakal pada Allah pun nanti ini bibitnya ini keyakinan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti selanjutnya ketika seseorang keyakinannya tentang rububiyah Allah itu sudah tertanam kuat, maka dia peribadahnya kepada Allah bisa dimurnikan. Nah, ini nanti masuk kepada tauhid uluhiyah. Nah, nanti dibangun di sini keikhlasan dalam segala bentuk apa namanya aktivitas ibadah, baik ibadah yang mahdoh maupun ibadah yang semua. Ya. Nah, untuk apa namanya mukadimah saya rasa jadi luar biasa ini pemirsa. Kenapa saya terlihat agak lemes? Sebenarnya bukan lemes, tetapi ketika kita mengingat itu semua, Masya Allah kita bermuhasabah 1 kali 24 jam, setiap jam kita berapa banyak melupakan Allah. Sehingga ketika dalam pemaparan tadi saya merinding, ya merasakan begitu dahsyatnya ketika kita sibuk dengan urusan dunia, dengan kehidupan dunia, jadi kita sampai lupa bahwa hakikatnya kita semua itu dijaga, ditentukan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segalanya. Bahkan ketika kita tarik di dalam kehidupan sosial kita, kenapa kita masih harus galau tentang kehidupan? Kenapa kita masih terlalu bersedih yang berlebihan? Bahkan kita melupakan Allah untuk tempat kita bersandar. Dalam sebuah syair kan, tak ada yang abadi, tak ada yang abadi. Di dunia tak ada yang abadi. Jadi susah menderitanya itu cuma perasaan kita saja. Karena kita mengizinkan hati kita untuk menerima kesusahan itu, untuk menderita itu. Cuma kalau hati kita kembalikan kepada Allah seperti pemaparan beliau tadi, Masya Allah, tidak ada tempat untuk bersedih, ya hanya urusan dunia. Mesti akan kalaupun sedih seorang yang berakidah, sedihnya itu karena dia ingat akan dosa-dosa begitu besar karunia Allah, mungkin dia bisa menangis. Sehingga ada dikisahkan dalam contoh seorang sahabat yang akhirnya dia buta karena dia ketika bermimpi diperlihatkan neraka, dia begitu luar biasanya merasa ketakutannya bahwasanya ibadahnya itu maksiatnya begitu banyak dan luar biasa. Ini bagi pemirsa ini sangat penting ya, bagi kita semua kita sampaikan tentang tauhid ini. Ternyata ujung pangkal dasar dari sebuah kebahagiaan itu di mana Anda bisa memiliki tauhid yang sempurna, yang luar biasa, yang menjadikan Allah adalah tujuan dari segala tujuan hidup kita. Ada pertanyaan? Iya. Baik, pertanyaan sebenarnya yang sudah. Ya. Pertanyaan dari Ririn Arinil. Apa yang dimaksud dengan tauhid ubudiyah dan kauniyah? Ya, jadi dari Ririn. Jadi pertanyaan Ustaz, apa yang dimaksud dengan tauhid ubudiyah dan kauniyah? Monggo Pak Ustaz. Nah, ini sebenarnya memang persoalan ada kauniyah dan sebagainya, itu istilah yang di dalam Al-Quran juga yang enggak ada gitu ya. Kalau yang pertama tauhid ubudiyah,
ubudiyah itu berkaitan dengan ibadah-ibadah, nanti masuk dalam pembahasan uluhiyah. Sebenarnya kepada siapa kita beribadah? Kita memberikan ibadah itu kepada siapa? Mempersembahkan segala ibadah kita itu kepada siapa? Baik ibadah yang doa atau sholat dan sebagainya, atau ibadah-ibadah kita bekerja dan sebagainya, kita persembahkan kepada siapa? Itu nanti di situ. Kemudian makdoh dan fi'il makdoh ya. Iya. Kalau makdoh contohnya mungkin kita sholat untuk siapa? Kita beribadah haji kepada siapa? Yang baru makdoh. Hei anak muda, Anda senyum buat siapa? Ayo. Nah, itu kalau masih buat teteh cakep gitu yang bukan murid tanpa Allah, saya kira ini mengganggu ini. Ya, kemudian yang kedua tauhid kauniyah. Nah, ini saya baru dengar istilah ini, cuma dari sisi bahasa yang disebutkan kauniyah itu kan berkaitan dengan alam semesta. Ya. Itu sebenarnya ada hal-hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kauniyah sebagai ayat. Kauniyah sebagai ayat itu kita juga harus memahami bahwa itu sebagai ayat Allah. Kita nggak boleh menyandarkan bahwa keberadaan alam ayat-ayat kauniyah ini kepada selain Allah. Ya, kalau termasuk ayat-ayat kauniyah kejadian-kejadian alam, misalnya tsunami di daerah misalnya di daerah Bantul gunung itu kemudian dikaitkan dengan meteorologi dan sebagainya, itu tidak seperti itu ya. Jadi yang kedua adalah berkaitan dengan masalah tauhid yang berkaitan keyakinan terhadap hal-hal yang kita jumpai sehari-hari. Kita dapat rezeki itu karena pekerjaan kita, ilmu kita, kecerdasan kita, kecerdikan kita, atau memang itu kita meyakini bahwa sebenarnya ya kita kerja itu cuma kayak orang bawa wadah itu saja gitu lah. Terus yang mengisi itu Allah, yang mengizinkan agar itu terisi. Ya. Tentunya Allah. Kemudian kalau kita kaitkan dengan masalah pembelajaran kita di kelas itu tentang ilmu alam, itu kadang-kadang kan orang ketika belajar IPA itu terputus bahwa alam ini fenomena-fenomenanya yang kita pelajari dalam fisika, biologi, kimia itu sebenarnya ayat-ayat Allah. Nah, sehingga orang yang bertauhid itu tetap melihat semua yang kita pelajari dalam fenomena alam itu, baik melalui ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, itu dalam kerangka membaca ayat Allah. Nah, kalau orang yang tidak bertauhid, dia menganggap bahwa alam ini ya sudah begini aja. Makanya ada teori yang namanya steady state ya, dalam ilmu alam itu. Jadi mereka berkeyakinan alam itu ya dari dulu sampai sekarang ya seperti ini, tidak berawal, tidak berakhir, tidak diciptakan dan tidak ada kekuatan yang memusnahkan kecuali alam itu sendiri gitu. Kalau di dalam keyakinan kita kan enggak ya, bahwa enggak mungkin bahwa alam yang dengan sistem yang sedemikian rumit tapi teratur ini muncul dengan dirinya sendiri. Contoh manusia aja paling cerdas itu membuat matanya sendiri akan bisa. Kan bisa, makanya orang-orang yang budaya itu ya nggak bisa dia kemudian mencetak matanya sendiri kemudian dibuat jadi melihat itu nggak bisa. Nah, hal-hal semacam ini kan perlu menjadi bahan-bahan untuk membina lahir batin kita itu. Jadi biar nanti menjadi orang-orang yang ya paling tidak harapan kita ketika nanti kita menghadap Allah itu diterima gitu. Yang baik, bukan yang dimarah-marahin gitu. Jadi yang kauniyah tentang alam itu saya begini bahwa saya pernah mempraktekkan di sebuah kelas kepada sekitar 15 anak. Kita beri pisang. Terus perintah saya temukan Allah, ada tulisan Allah di dalam pisang itu. Kalian akan melihat Allah di pisang itu. Silahkan pakai pejam dan pandangi. Semua tidak ada yang bisa menemukan. Mbak ada, Pak Ustaz. Saya sudah tidak ada dan sebagainya. Akhirnya saya coba semua pisang yang dibagi sama berbeda. Ada yang agak buntut, ada yang panjang dan sebagainya. Siapa yang bisa menentukan kalau itu berbeda? Padahal pisang itu setiap satu tandan itu berbeda. Ada yang pucuk, ada yang pangkal. Siapa yang mampu mendesain seperti itu? Sehingga kenapa kamu dapat panjang? Kenapa kamu dapat pendek? Kenapa kamu dapat yang lebih besar? Itu by design yang maha desain, ya, yang mendesain segala manusia tidak bisa. Dan itu takdirmu. Siapa yang menentukan takdir? Allah. Maka kalau kamu tidak melibatkan Allah di segala sesuatu, kamu tidak akan pernah melihat menentukan Allah di dalam pisang itu. Karena kamu tidak menganggap rezeki itu dari Allah. Tapi kalau kamu melibatkan Allah subhanallah, bisa berbeda, punya saya lebih panjang, disitulah secara tauhid kita bisa anak-anak itu oh iya saya lupa
mengingat Allah. Itu salah satu mungkin fenomena yang dapat kita. Ada pertanyaan lagi? Ada. Atau kita ini dulu, saya tambah sedikit. Iya, monggo. Iya, bahkan di dalam Al-Quran itu ya lebih jelas lagi tentang apa namanya, kita mesti berkeyakinan bertauhid dalam hal ini tadi rububiyah. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah yang membentuk rupamu di dalam arham, di dalam rahim-rahim ibu itu kaifa yasha. Menurut yang dia kehendaki. Ada yang tadi pesek, ada yang mancung, cantik, ada yang cantik relatif, ada yang biasa, ada yang tinggi, ada gemuk, yang pendek, ada yang kurus, ada yang sempurna, anggota tubuhnya ada yang jenggotnya subur, ada yang jenggotnya yang nggak ada keluar dari rahim kok jenggotnya. Iya, jadi itu ternyata kita dalam membaca Al-Quran selama ini kita cuma membunyikan saja. Tidak Walati yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Sesuai bagaimana kehendak Allah. Kehendak Allah. Sehingga tugas kita apa? Walaupun kita ada yang hitam, ada yang putih, ada yang tinggi, ada yang semampai, ada yang pendek dan sebagainya, itu bukan kelebihan, bukan kekurangan. Karena apa? Dalam kaidah pengikat dari ayat ini adalah fi ahsani taqwim. Kita diciptakan berbeda itu adalah dalam kesempurnaan, happy, gembira. Susah itu hanya karena kita mengizinkan hati kita menerima kesusahan. Enjoy aja. Jadi kita selama ini memang apa namanya lupa dia, tapi rububiyah kita itu lepas semua. Makanya ketika hanya guru kita kasih hukum kekekalan masa, hukum kekekalan energi itu kita terima saja. Jadi mungkin harus tugas kita sebagai kaum muslim kembali ke konsep Ustaz. Mungkin ya kita juga tidak bisa berbuat apa kecuali saling mengingatkan karena memang apa? Memikirkan beras mahal, memikirkan bensin mahal, memikirkan kita harus membayar kesadaran dan sebagainya itu sehingga kita ini adalah kadal fakru ayakuna kufron. Sebenarnya kefakiran kemiskinan itu menjadikan orang kafir, kufur akan nikmat Allah. Ini menjadi dari atas sampai bawah kita harus berperan, harus kembali ke konsep sehingga kita bisa beribadah dengan tenang, menerima ilmu dengan bahagia. Sekarang kajian-kajian seperti ini bagi orang-orang sibuk mungkin tidak ada waktu, padahal ini prinsip. Tapi kita terus tetap Bismillah. Karena yang menentukan nanti hidayah, nanti subscriber kita banyak itu peranan Allah. Monggo ya Allah izinkan kebanyakan sebagai usaha tim monggo di kreativitas. Ada lagi pertanyaan? Baik. Pertanyaan dari @hafid al-haq. Islam melarang untuk menyembah berhala. Mengapa dalam sholat kita diperintahkan menghadap kiblat? Ya, Islam melarang menyembah berhala. Tetapi kita dalam Islam diperintahkan untuk sholat satu arah yaitu kiblat. Iya, jadi ini kadang-kadang kalau kita nggak jadi bisa bahaya. Iya bahaya. Oh iya. Kalau udah bahaya itu di masyarakat kayak kalau udah paksa. Kita kadang-kadang nggak punya argumentasi gitu ya. Jadi tidak hanya menghadap Ka'bah, menghadap kiblat gitu. Kita sholat di tanah yang tidak berbatas, kita suruh menancapkan sesuatu atau menaruh sesuatu menghadap ke itu. Tetapi yang diyakini oleh semua orang Muslim, semua orang Islam secara pasti ini, bahwa ketika kita sholat di lapangan, kita nggak ada pembatas di situ, kita nancapkan tombak, kita sholat di belakang tombak itu, tidak ada satupun orang Muslim yang dalam hatinya itu meniatkan untuk menyembah tombak ini. Dia hanya pembatas saja. Satar ya. Iya. Jadi Ka'bah juga begitu. Jadi Ka'bah itu hanya arah pemersatu. Pertama adalah di arah, ya. Jadi arahnya sana. Jadi kalau nanti yang posisinya di sebelah timur Ka'bah, dia berarti menghadap ke barat. Sebelah barat Ka'bah menghadap ke timur. Sebelah utara Ka'bah menghadap ke selatan. Dan demikian juga arah-arah yang lain. Jadi apa bukti bahwa kita sholat tidak menyembah Ka'bah? Yang pertama adalah soal niat itu paling pasti, paling jelas ya. Tidak ada seorang Muslim pun yang sholat niatnya menyembah Ka'bah. Terus yang kedua, fungsi Ka'bah itu sebagai arah. Bukti yang ketiga itu adalah bahwa sholat di dalam Ka'bah itu kan boleh. Orang yang naik haji itu kan kadang-kadang bisa sholat di dalam Ka'bah. Rasulullah ketika ibadah kalau nggak salah itu beliau
selalu di dalam Ka'bah. Kemudian dari zaman dulu sampai bahkan mungkin sampai sekarang mungkin itu ya sekarang mungkin nggak perlu lagi naik apa ya ketika sudah ditemukan apa namanya pengeras suara. Kalau dulu azan itu kadang-kadang naik Ka'bah. Coba sekarang kita tanya yang agama lain yang misalnya menggunakan simbol patung itu, mereka yakin bahwa patungnya simbol itu suaranya adalah patungnya. Tapi ada nggak dia berani naik ke atas kepala patung itu? Patungnya itu apa namanya sembahyang di atas kepala patung? Kan nggak ada yang punya. Ya, jadi dari niatnya pun sudah sangat berbeda ya. Niatnya sudah sangat berbeda coba. Ya. Menyembah para patung gitu kan. Iya. Padahal tidak satu pun dari orang yang agama lain misalnya dia apa namanya beribadah dengan di depan patung itu. Saya yakin kok mereka niatnya bukan menyembah patung, ini simbol saja. Tapi meskipun hanya simbol, mereka nggak akan berani itu. Apa namanya sembahyangnya di atas kepalanya si ini apa namanya patungnya itu. Nah ini bukti jelas. Jadi pertanyaan kayak itu kadang-kadang memang disiapkan untuk orang lain untuk menguji kita gitu, menguji kita sebenarnya apa namanya kita paham tidak sih dengan apa rutinitas ritual ataupun ibadah-ibadah yang kita laksanakan sebagai kaum muslimin. Bahkan termasuk ini mencium apa hajar aswad. Iya, sampai Umar bin Khattab ya kalau nggak salah mengatakan begini ketika dengan kepada hajar aswad itu, kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu. Ya. Jadi ini semua adalah apa namanya argumen-argumen yang jelas bahwa umat Islam tidak menyembah batu itu, walaupun ya orang yang tidak suka dengan kamu Islam kadang-kadang menganggap bahwa menyamakan katanya nggak boleh menyembah berhala, kamu kok menyembah apa gitu ya? Seperti itu. Ya memang Ka'bah sendiri, mengapa saya membayangkan ini Pak Ustaz, mohon maaf ini secara teoritis yang sangat logis gitu. Misal begini Pak Ustaz, andaikan Allah itu tidak menentukan melalui Rasulnya kita menghadap sebuah Ka'bah, kiblat, saya tidak membayangkan kita sholat bagaimana. Ada yang sana, ada yang sana, ada yang sana, ada yang sana, ada yang sana. Iya betul. Ya, itu luar biasa. Menjadi salah satu simbol pemersatu. Pemersatunya apa? Menyamakan. Kita sholat menyamakan niat kita kepada Allah, semua terarah jadi satu. Maka ketika sholat tadi nggak bisa tidak ada sholat kecuali dengan satar itu dan pembatas. Tentunya tidak ada hubungannya. Berarti kalau misalnya kita menghadap harus menyembah Ka'bah, berarti tidak ada perintah satar itu. Iya. Kalau kita sholat dari satar, tetapi kita memang arahnya yang kita menjadi arah fisiklinya kita jadi arah hatinya kepada Allah dan niat dan sebagainya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari Ed Picihak. Jika di daerah ada adat istiadat yang itu bertentangan dengan Islam, apakah tetap salah kalau kita melakukannya? Sedangkan adat itu sudah ada sejak dulu. Monggo Pak Ustaz. Nanti apakah gini ceritanya? Kalau seandainya suatu daerah punya adat istiadat yang itu bertentangan dengan agama Islam, apakah kita salah melakukan adat istiadat itu? Padahal adat istiadat itu sudah ada semenjak zaman nenek moyang kita dulu. Nah ini tentunya ini jebakan juga nih, hati-hati. Sebenarnya adat istiadat yang seperti apa? Yang harus kita perbolehkan atau tidak gitu. Kalau misalnya mahdoh itu saya kira satu hal yang prinsipil, tapi kalau kayak mahdoh itu monggo-monggo saja. Seperti misalnya kerja bakti, ke kuburan, bersih-bersih, itu adat yang di Indonesia nggak sebaiknya. Di Jogja ini semua makom, ini daerah Bantul dan sebagainya, semua kiai Pak Ustaz. Namanya kiai setelah meninggal itu kan ada so kiai semua dia mau masuk surga semua, tapi itu kan bagian dari unsur adat istiadat. Enggak. Iya, jadi dalam hal akidah ini mungkin kita juga perlu agak merenung sedikit. Jangankan yang bertentangan, yang sejalan dengan akidah saja. Itu kalau salah niat itu sudah bertolak belakang ini. Ya. Jadi begini, sebenarnya dalam pembahasan tauhid rububiyah ini kita ingin mengajak ya kepada kita semua untuk menyadari Tuhan yang sebenarnya. Ketika kita sudah paham Dia yang memiliki kita, yang menciptakan kita, ngasih rezeki kita,
Dia yang menciptakan alam semesta tempat kita hidup, memeliharanya, mengatur sistem-sistem sedemikian luar biasa. Itu nanti buahnya apa? Buahnya itu mempertuhankan, mengagungkan, mengesahkan hanya kepada Allah. Nah, kalau sudah seperti ini, kira-kira pertanyaan kita sederhana. Ya. Kalau ada dua perintah, ada dua ucapan, itu kira-kira ucapan siapa yang harus kita dahulukan? Sekarang untuk memudahkan kita berpikir sederhana saja. Saya masih punya orang tua, punya ibu lah, paling tidak masih punya ibu. Dalam waktu yang bersamaan, ibu saya menyuruh saya untuk membuatkan wedang teh. Di saat yang sama pula, tetangga saya meminta tolong saya untuk membuatkan wedang teh. Pertanyaannya adalah, siapa yang harus saya dahulukan? Ya, kalau saya mendahulukan tetangga, berarti anak yang tidak tahu budi, tidak tahu bakti. Itu semua orang akan mengatakan begitu. Ya. Makanya kalau ada hal yang sama-sama boleh membuatkan teh untuk ibu, buatkan teh untuk tetangga. Anak yang berbudi, akidahnya itu dia akan buatkan teh untuk ibunya dulu, baru kemudian tetangga. Apalagi pertentangan. Nah, nanti buahnya tauhid. Rububiyah itu nanti buahnya harus ke sana. Jadi ketika ini ada kalamullah Al-Quran, ini ada kalamnya Pak Presiden, ini ada kalamnya Pak Bupati, meskipun sejalan, sama-sama bolehnya, mana yang harus didahulukan, kan gitu pertanyaannya. Nah, kita ini menyangkut tauhid ya. Kalau kita belum bisa seperti itu, kita belum mengesahkan Allah. Dari sisi mengagungkan kalamnya, kalam salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ini tidak bertabrakan pun, kita mengutamakan kalamnya manusia, dia mensejajarkan saja itu sudah belum mentauhidkan ini. Wala taj'alu lillahi andada, kembali ke sana. Apalagi makanya di dalam orang-orang yang beriman itu disindir, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya dalam kalamnya, perintahnya, larangannya, pengagungannya dan sebagainya. Jangan. Ya. Kenapa kok seperti itu? Kenapa kok sampai la tuqaddimu, jangan kamu mendahului? Itu sebenarnya sindiran, karena Allah tahu pasti kualitas keimanan para sahabat itu. Para sahabat tahu, jangankan mendahului, mensejajari saja enggak boleh, enggak pantas, enggak beradab, enggak berakhlak itu. Iya, jadi memang sebenarnya pertanyaan tadi sebaiknya memang bagaimana kita sebagai muslim itu harus kaya hasanah ilmu pengetahuan. Misalnya umpama apakah ini budaya, apakah ini perintah. Misalnya silaturahim ketika lebaran itu berkeliling semua berminta maaf. Secara prinsip perintah agama kok. Kita bersaling silaturahim, memaafkan, saling ini. Tetapi yang menjadi budaya apa di Indonesia itu diadakan ketika hari raya Idul Fitri saja. Padahal memaafkan siapa saja, dan marah itu nggak boleh lebih dari 3 hari. Yang harus kita pahami, apakah itu boleh, monggo saja. Tetapi jangan sampai kita menjadikan silaturahim ketika Idul Fitri adalah sebuah kewajiban, hukumnya wajib, sehingga itu menyalahi dengan perintah-perintah. Saya kira harus sudah seperti itu. Jangan juga kita menjadi orang yang akhirnya menjadikan agama kita tidak maju, kawan. Ya, semua yang dilakukan oleh ini tanpa kita mengkaji keilmuan, kita sudah emosional menganggap dia bid'ah, sesat dan sebagainya. Ada begitu juga. Ya, karena yang bid'ah itu sudah jelas bid'ah, perkaranya mesti jelas ya. Yang perkara fikih itu hanya fikih pembahasannya seumur hayat. Jadi kita jangan terjebak di luar esensi dari Islam itu sendiri sehingga kita tidak maju-maju. Salam damai, salam maju, Islam kita jadi atau saudara gitu. Ya apalagi nanti kalau kita sempat membahas sampai tauhid uluhiyah. Ini akan kita sambung lagi dengan pertanyaan yang tadi bahwa ini ada dua hal. Apalagi tadi pertanyaan bertentangan ya. Kalau bertentangan jelas kita harus meninggalkan bertentangan. Yang sejalan pun gitu. Misalnya begini. Orang Islam punya perintah sedekah. Secara manusiawi saja itu sebenarnya ada bersedekah ini. Tetapi sederhana aja, kalau kita
bersedekah landasannya bukan lillahi ta'ala, bukan karena mentaati Allah, nggak ada nilai pahala ibadah sisi Allah. Kebaikan di sisi manusia mungkin bisa didapatkan. Tetapi apa namanya? Makanya soal yang tadi, soal masalah perbuatan itu, niat saja perbuatan sama, niatnya beda, itu sudah nanti bisa bertolak belakang. Ini yang perlu kita pahami. Maka seorang yang berakidah secara benar, dia meyakini sifat-sifat Allah, dia akan melandasi semua aktivitas hidupnya dengan kalam Allah, dengan perintah, tuntunan, pengajaran, pengarahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti apa? Ada hal-hal yang sudah ada di masyarakat. Makanya dulu di dalam kejujuran itu salah satu sifat bangsa Arab itu, dan itu juga oleh Islam. Tapi rohnya sudah berubah. Dulu boleh jujur itu keren, nilai adat istiadat budaya bangsa kita yang harus kita junjung tinggi. Kalau cuma begitu ya dapatnya cuma itu. Tapi ketika kita sudah rohnya adalah menjalankan perintah Allah, amalnya sama gitu. Nah, ini dimensinya sudah dunia dan akhirat dapat gitu. Jadi kalau kita pengen tahu Brebes, terus cita-cita kita tinggikan sampai ke Jakarta, kita tahu Brebes dan tahu Jakarta. Tapi kalau kita pengen tahu Brebes tanpa kita memperpanjang tujuan hanya sampai Brebes, kita nggak ngerti Jakarta. Begitu juga tentang kehidupan. Kalau kita tujuan kita adalah Allah, dunia menyertai. Tapi kalau kita hanya sebatas dunia tanpa nyampe ke Allah, ya akhirat tidak dapat. Sama prioritas pemahaman tentang ilmu kita, saya kira penting sekali itu ya, belajar ya. Maka masuk Darul Hikmah ini putra putri bapak sekalian, ya lembaga yang insya Allah membuka logik kita dari keilmuan dan para jomblos gitu. Cara memilih itu penting. Perintah cantik, kaya, nasab, ternyata keempat itu adalah agamanya. Mana kalau ada empat ini yang dipilih adalah agamanya. Kenapa? Dengan agama itu kita akan dibawa kepada Allah. Tapi dengan kecantikan kita mungkin saja bisa melupakan Allah. Dengan harta mungkin saja bisa lupa Allah. Tapi kalau dengan agama, Allah number one is the best. Ada pertanyaan? Ada dari sahabat tidak. Assalamualaikum Taj. Waalaikumsalam. Sebelumnya maaf Taj, bolehkah bertanya tentang cinta? Apakah seseorang bisa memiliki cinta sesama makhluk yang abadi yang katanya jodoh dunia akhirat? Terima kasih. Cinta yang abadi. Iya. Iya. Ini yang memang penting ini. Kalau segmen kita memang para anak remaja ini, saya sampaikan Pak Ustaz. Bahkan kalimat-kalimat yang sepertinya menjadi umum, menjadi budaya umum di kalangan remaja ini kita miris ini. Harus kita selesaikan dengan kajian-kajian akidah. Kita pahamkan, tentunya tidak menganggap mereka tersesat, tidak. Kalau kita belum berbuat untuk memberikan sebuah pendidikan, tugas kita untuk mendidik itu loh. Menjadikan seolah-olah misalnya begini Pak Ustaz. Kau bidadariku, cantikmu adalah segalanya. Kau wanita sempurna. Aku yakin kau adalah jodoh dunia akhiratku. Aku akan hidup bersamamu selamanya. Tidak ada yang lain. Di hatiku hanyalah cinta kepadamu. Untukmu satu selamanya. Nah, begitu kan? Dan itu banyak luar biasa itu. Ya, jadi prioritas cinta. Ya. Pertama sebelum kita membahas tentang apa ada cinta abadi, cinta baik sesama makhluk itu, kita bahas dulu masalah prioritas cinta. Jadi kalau kita lihat hadis satu mungkin di ayat Al-Quran tidak salah ya, bahwa cinta pada Allah itu harus didahulukan yang nomor satu, kemudian cinta yang kedua adalah kepada Rasul. Cinta yang ketiga itu adalah kepada orang yang paling berjasa kepada kita, siapa? Orang tua kita, orang tua kita. Nah, itu cinta yang bisa nggak kita menyusun cinta kepada yang lain itu dengan landasan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada agama kita? Bisa nggak? Nah, kalau kita bisa menyusun cinta itu dalam itu apa jenisnya? Tingkatan yang ini, insya Allah abadi, insya Allah abadi. Jadi belum lagi kalau kita berbicara masalah sebenarnya esensi cinta itu apa? Karena ternyata ilmu seseorang, akhlak seseorang mempengaruhi dari isi daripada cinta itu.
Iya. Jadi ada orang yang ya klaimnya cinta tapi isinya eksploitasi. Maksiat. Banyak termasuk orang yang mengaku cinta NKRI, otaknya itu eksploitasi NKRI itu juga ada gitu ya. Jadi kualitas cinta seseorang, cinta itu sesat apa cinta itu mendapat petunjuk itu juga tergantung pada ilmu juga Kita pengetahuan. dan hidayah yang Allah berikan gitu. Jadi ya namanya itu kan kadang-kadang cuma cinta cuma bungkusnya saja. Nafsu Dan saja. ada orang yang memahami ya cintanya bungkus yang kayak gitu. Makanya tadi bahwa isinya nanti bisa bertentangan dengan hakikat yang seharusnya. Terus yang kedua cinta abadi. Ada enggak? Ya. Jadi dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjelaskan bahwa orang yang saling mencintai di dunia atas dasar selain takwa itu akan menjadi permusuhan nanti di hari akhir. Ini perlu saya suratnya lupa ini. Ya. Terus yang kedua, kalau orang itu mencintai seseorang karena Allah, itu cintanya akan abadi. Ya jadi maka perlunya menyusun ini tadi apa namanya hak-hak tadi yang harus Iya, dicintai, iya. proses-proses Iya. menata hati untuk mencintai itu tadi. landasannya. Landasannya. Jadi kalau kita mencintai suami, mencintai istri, mencintai Karena anak di atas landasan cinta kepada Allah, Rasulnya, agamanya, orang tuanya, nah insya Allah. Ya, jadi hati-hati nih para akhwat. Kalau ada ikhwan yang mengatakan uhibbuki fillah, tapi dia nggak ngelamar lo, pertanyaan. Jadi sebenarnya konsepnya kalau kita bahas dari rangkaian beberapa ayat, misalnya perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Siapa keluarga? Tentunya kan suami, istri dan anak-anaknya. Ya. Kenapa ini bisa menjadi suami istri dan akhirnya ada anak-anak ini kan bingkai dari sebuah cinta. Sehingga ketika cinta itu dibangun karena Allah abadi. Abadinya di mana? Ketika dijanjikan keluarga kita sudah kita jaga, semuanya kita jaga dari maksiat dan kita prioritaskan kepada Allah, maka ini di surga kita akan bertemu bersama kembali sama orang-orang yang kita lovi, ya orang-orang yang kita cintai. Itu abadi, karena di surga itu abadi. Ya bahkan di dalam ayat Al-Quran itu disebutkan ya bahwa orang-orang yang beriman itu nanti akan diikuti dengan anak-anak dan turunannya ketika masuk ke surga. Masuk surga. Iya. Maka ada konsep imam. Ini para bapak ini, para laki hati-hati ini Anda Jadi, imam. Yang Di ayat itu menjadi ya, Anda. orang-orang beriman yang mereka orang-orang yang soleh itu ya anak-anak cucu mereka akan mengikuti mereka gitu. Iya. Ya kalau sama-sama soleh gitu, sama-sama soleh keluarga itu masih tetap jadi satu. Ya meskipun nanti mungkin levelnya ada kelas VIP terus ini ada yang kelas agak ini, tapi tetap masih bahwa jalinan cinta, jalinan kekeluargaan itu ketika mereka sama-sama orang yang diridhoi Allah, sama-sama masuk surga masih jalinannya masih. Maka konsep Islam itu luar biasa guys ya. Jadi ketika ada seorang laki-laki dan seorang perempuan menikah, ya mereka sebelum menikah itu kan belum halal itu. Ketika mereka mau menikah, yang pertama adalah mereka secara keagamaan mereka harus ada saksi dan lain sebagainya, harus ada ikatan ya saksi kepada Allah bahwasanya mereka sudah sah dan halal. Karena apa? Menghalalkan sesuatu yang sudah diperintahkan. Kenapa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan? Tentunya hanya untuk saling mengisi tadi, menikah, menambah keturunan, menjaga alam ini, menjadi khalifah dan sebagainya. Endingnya mana? Kembali lagi kepada Allah. Ya, Allah yang menciptakan, Allah yang nanti punya hak untuk kita kembali. Jadi jangan sampai ini jangan anak muda ini ya, ini kita Ustadz cintain Ustadz muda ini, jangan sampai ketika ada dari sebuah lisan yang mengatakan I love you but it's not fine. Dia tidak sholat, dia bilang cinta. Halo, cinta dari mana itu? Tapi kalau dia bilang aku cinta padamu, lalu dia datang kepada orang tuamu, lalu dia halalkan kamu di depan saksi-saksi karena Allah, lalu dia bina keluargamu berlandaskan Al-Quran, As-Sunnah dan cita-cita dalam pendampingan ilmu karena Allah, sesungguhnya cinta yang sesungguhnya. Wah, sarang ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya.
karena memang udah hampir akan setengah jam ini sudah. Tentunya sangat menarik ini tidak gini Pak Ustaz, cuma pemirsa ini mungkin tidak terasa sekali ini hampir 1 jam. Kita masih ingin, saya sebagai yang duduk di sini masih ingin terus berdiskusi tentunya kepada beliau ya, karena memang ilmu itu asik ya, belajar ilmu itu menarik, belajar ilmu itu membuat kita terbuka, belajar ilmu itu membuat kita semakin sadar bahwasanya kita itu bukan siapa-siapa guys, main gitu kan, kita bukan siapa-siapa, sehingga rasa ingin memperbaiki diri ya, nafsu kita untuk terus belajar itu harus kita tumbuhkan. Dengan cara apa? Pantengin ya semua tampilan-tampilan baik itu YouTube, Facebook ataupun Instagram yang mengandung konteks pendidikan, keagamaan, ajakan-ajakan satu hal yang positif. Ayo kita bareng-bareng nih ya, kita bareng-bareng satukan niat sebagai kaum muslimin. Like, subscribe, and comment ya, termasuk salah satunya Darul Hikmah Sleman. Kalau ini bermanfaat bagi kita semua, bagi Anda semua, subscribe. Saya berjanji ini kalau sampai subscribernya jutaan, uangnya banyak ya, kita persembahkan buat para santri miskin, yatim, duafa dan lain sebagainya. Itu untuk perjuangan agama Islam. Semangat bro. Ya semangat untuk bermanfaat dan positif agar Indonesia ini positif. Oh iya. Ya moga Pak Ustaz mungkin ada kesempatan beberapa kata untuk sebagai rangkaian penutup. Iya, ya sebagai penutup kita renungi ya, salah satu firman Allah dalam Quran surat As-Sajdah yang berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah mengingatkan kita. Dan mari kita senantiasa ingat, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang terletak di antara keduanya. Ya kita ulang lagi, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang terletak di antara keduanya. Maka di dalam akhir-akhir surat Al-Baqarah Allah nyatakan, ingat manusia yang beriman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah segala ada yang ada di langit dan yang ada di bumi. Pengetahuan kita, pengganteng kita, umur kita, jasad kita dan sebagainya itu hakikatnya bukan milik kita tetapi milik Allah. Kalau sudah begitu maka ini menjadi modal awal nanti untuk kita memahami kenapa sih orang harus memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang pembangunan akidah tauhid itu memang harus berjenjang gitu ya, mulai dari makrifat mengenal Allah, kemudian mengenal Allah sebagai Rabb, sebagai ya Tuhan, kemudian sampai kita masuk kemudian nanti mengenal tauhid uluhiyah ya. Ini kita baru membahas masalah dari sisi keyakinan ya. Yang keyakinan yang seperti ini harus kita semai di dalam diri kita, harus kita tanam di dalam diri kita, harus kita rawat, kita sinami, kita pupuk. Sehingga keyakinan tauhid ini menjadi bagian dari jiwa kita. Ya demikian. Baik, terima kasih sekali lagi. Apabila ada salah kata, khilaf perkataan dari kami, dari beliau, dari saya dan keluarga besar Pondok Pesantren Darul Hikmah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jumpa lagi di hari-hari yang akan datang, di minggu yang akan datang, dan pembahasan-pembahasan yang menyenangkan, sederhana, simple, tapi penuh dengan nuansa keilmuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.